ya fast track ini atau percepatan bisnis ini. Dan jangan pernah mengambil konsultasi langsung di atas panggung. Oke, lebih baik diskusi sama apa yang terdekat Anda karena beliau yang lebih tahu petanya. Kondisi bisnis Anda seperti apa? Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, hari ini kita coba ingin sharing sedikit. Ya. Kejauhan mungkin ya. Oke, tepuk tangan buat operatornya. Ya, oke. Ini mukadimahnya, pembukaan. Setiap kisah sukses selalu dimulai dari sebuah mimpi. Sepakat ya? Oke. Sebenarnya saya ingin percepat, cuman takutnya nanti nggak nyambung. Saya coba sedikit buka mindset kita semua bahwa saya yakin di ruangan ini semua punya impian, punya dream, ya, punya tujuan, kemudian punya cara untuk mewujudkannya. Dan mayoritas mungkin kalau saya lihat di sini banyak juga teman-teman lama saya yang memang bergelut di dunia network marketing. Slide-slide ini selalu kita lihat di setiap presentasi. Sepakat? Sepakat. Ya, mungkin ada yang mulai bosan gitu. Aduh, slide-nya ini lagi gitu ya, materinya ini lagi. Iya, Anda tahu ada namanya hukum repetition ya. Repetition itu pengulangan. Sebenarnya apapun yang orang sukses itu hanya pengulangan saja. Kenapa orang bisa hafiz Quran? Karena pengulangan saja. Dari zaman dulu sholatnya begitu-begitu aja, betul nggak? Ada yang pernah Al-Fatihah diganti Ar-Rahman? Ada? Diganti Yasin? Nggak ada, betul ya? Jadi hanya pengulangan saja. Sama sukses itu hanya pengulangan, ya. Dan selain ini juga kita harus ulangi Bapak Ibu bahwa ini adalah dream mayoritas keseluruhan manusia di bumi ini. Ya, ini adalah dream mereka. Ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya kendaraan, pengen income lebih banyak, kemudian pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya, kemudian liburan dan lain sebagainya. Ya, gimana caranya punya quality time yang yang sempurna gitu ya. Nah, ini saya coba kasih ilustrasi Bapak Ibu bahwa kalau Anda punya impian itu harus rasional Bapak Ibu ya, harus realistis. Besok saya ingin punya income 1 miliar, padahal baru join hari ini. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, semua butuh proses ya. Nah sama, kita harus realistis juga dalam membuat impian kita. Nah kalau Anda ingin punya rumah harganya 0,5 miliar, ya kemudian mobil 300 juta, pendidikan anak dari SD mungkin sampai SMA, sampai ya kuliah awal mungkin ya 300 juta. Ya, kemudian berapa banyak sih yang Anda butuhkan gitu ya. Nah ini liburan, dana pensiun dan lain-lain. Nah mungkin ya. Dan ingat sekali lagi angka ini setiap orang berbeda. Sepakat? Ya, angka ini setiap orang berbeda. Dan ini kalau Anda totali kurang lebih 3,7 miliar Bapak Ibu. Mungkin dengan 3,7 miliar ini kehidupan Anda sudah sedikit berubah atau impian Anda sudah mulai sedikit terwujud. Sepakat? Ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, berapa yang bisa Anda tabung setiap bulannya untuk mendapatkan ini? Nah, kalau Anda punya penghasilan atau Anda yang punya penghasilan 15 juta, 20 juta dan Anda bisa saving setiap bulannya itu 5 juta, berarti untuk mewujudkan impian Anda senilai 3,7 miliar, Anda butuh waktu 61 tahun. Kalau umur Anda sekarang 40 kayak saya gitu ya, 61 tahun lagi berarti 101 tahun gitu. Kira-kira masih ada nggak? Insya Allah, betul ya? Nah, kalaupun masih ada umur panjang, pertanyaannya masih bisa nikmati nggak mobil tadi, rumah tadi, jalan-jalan, otomatis agak sulit ya. Oke, atau Bapak Ibu bisa tambah 15 juta setiap bulannya. Anda butuh waktu 20 tahun untuk nabung, ngumpulin duit, akhirnya mencapai angka 3,7 miliar. Sepakat ya? Nah, atau kapan mau Anda capai? Kalaupun Anda ingin butuh waktu 5 tahun atau 60 bulan, mulai dari sekarang Anda harus siapkan tabungan Anda setiap bulannya 61 juta. Realistis nggak kira-kira? Enggak. Di Faya bisa nggak? Bisa. Bisa. Kapan? Diam. Kapan diam gitu ya? Kapan ya? Kemarin aja setengah mati closing orang gitu ya. Nggak join pula gitu ya. Nah ini Anda butuh waktu Anda butuh tabungan 61 juta per bulan dan butuh waktu 5 tahun untuk saving 3,7 miliar. Oke, saya lanjut ya. Oke, bagaimana cara mewujudkannya? Tadi sudah sedikit disinggung sama dokter ya. Dan saya yakin semua orang sudah pernah baca buku ini, judulnya The 10 Quadrant, karangan dari Robert Kiyosaki, keturunan keempat Amerika Jepang, mantan pilot perang Vietnam, pengusaha dompet Milor, dan salah satu gurunya orang kaya di kiblat barat. Ya, namanya Robert Kiyosaki. Saya pernah ketemu sama beliau tahun 2005 waktu itu, dan itu saya masih kuliah, bayar tiketnya itu 2,5 juta. Ya, itu tahun 2005. Tahun 2005 dan itu pun duduk di podium atas, tribun atas.
Jadi ngelihat Robert Kiyosaki itu kecil banget gitu ya, 2,5 juta. Kalau mau depan 60 juta, kurang ajar. Ya, ternyata masih susah waktu itu ya. Oke, nah Robert Kiyosaki bilang apa dalam dunia bisnis atau dunia pekerjaan itu ada 4 kuadran: employee, self-employed, entrepreneur, dan investor. Saya tidak mau bahas detail ini ya. Anda silakan beli bukunya, tanya dengan sponsor Anda, atau Anda boleh googling ya, boleh dengar di YouTube dan lain sebagainya. Dan sebenarnya buku ini rangkuman dari The Pipeline ya, bukunya. Kemudian ada judul videonya tadi yang udah dijelasin Pak Dokter juga, film Pipo Imro ya, buku Pipo Imro dan lain sebagainya. Sama, ilustrasinya sama ya. Intinya kita harus bangun saluran pipa, harus bangun jaringan ya. Oke, bagaimana menjadi karyawan? Ya, karyawan tidak salah, cuman ini pekerjaannya. Satu hari Anda harus kerja 8 jam, satu minggu berarti kurang lebih 1 hari 48 jam, 48 jam. Satu bulannya 192 jam. Dan penghasilan sarjana baru rata-rata fresh graduate Anda dibayar 5 juta. Ya, harga tenaga kerja per jam 5 juta dibagi 192 jam, berarti per jamnya Anda cuma dibayar 26 ribu saja. Ya, per jam 26 ribu. Artinya apa? Ya, penghasilan 3-5 juta usia 25 tahun, usia 30 tahun naik 5-10 juta, kemudian 10-20 juta itu di usia 35 tahun ke atas ya. Karyawan biasa jadi supervisor, kemudian jadi asisten manajer dulu gitu ya, baru manajer dan seterusnya. Dan rata-rata orang pensiun ya di usia 55 tahun ya, rata-rata income mungkin 40-100 juta. Tapi itu pensiun, otomatis kalau sudah pensiun penghasilan Anda pun akan menurun. Sepakat? Ya, tidak seperti kita bekerja masih muda gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan begini Bapak Ibu. Berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapai impian Anda? Ini penting pertanyaan ini. Yang kedua, berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai impian Anda? Anda harus ngapain? Kerja di mana? Posisi jabatan apa yang Anda harus miliki? Kemudian berapa uang yang didapat untuk mencapai mimpi Anda? Ini penting, ya. Oke. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha? Kalau pengusaha, kembali lagi apa yang Anda harus pikirkan? Modal yang tidak sedikit. Sepakat? Ya, kira-kira di dunia ini kalau mau buka usaha, saya sepakat dan kita harus sepakati bahwa kita